Dari tabel, kita bisa lihat persamaan regresi yang terbentuk, yaitu Y sama dengan 21,07 ditambah 0,245X. Sebelum lanjut, silahkan klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sobat YouTube tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang regresi linear. Regresi linear ini terbagi dua, ada regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Nah, regresi linear ini adalah alat statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap variabel lainnya. Variabel yang mempengaruhi sering disebut sebagai variabel bebas, sementara variabel yang dipengaruhi disebut sebagai variabel terikat. Nah, pada video kali ini saya akan bahas satu saja, yaitu tentang regresi linear sederhana. Pada regresi linear sederhana ini, kita akan lihat apakah ada pengaruh dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Nah, sebagai contoh, kita akan lihat apakah ada pengaruh dari biaya promosi terhadap penjualan sebuah produk. Di sini saya sudah memiliki data penjualan dan juga data biaya promosi dalam 12 bulan terakhir. Nah, pada kasus ini biaya promosi adalah sebagai variabel bebas dan penjualan sebagai variabel terikatnya. Kita akan lihat nanti apakah ada pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat ini melalui uji SPSS. Nah, bagaimana langkah dan prosedur dalam pengujian analisis regresi linear sederhana ini? Silakan simak terus video ini sampai habis. Dan ini adalah tampilan awal dari program SPSS. Ada dua tab yang muncul, satu data view dan tab yang kedua adalah variable view. Tab variable view ini digunakan untuk menginputkan semua variabel yang akan kita olah di dalam SPSS. Nah, pada kasus yang kita contohkan tadi, variabelnya kan ada dua, variabel penjualan dan variabel biaya promosi. Nah, kita inputkan dulu variabelnya di dalam tab ini. Satu adalah variabel penjualan dan yang kedua adalah biaya promosi. Nah, ketika variabelnya sudah diinputkan, kita kembali ke data view dan kita lihat variabelnya sudah masuk di sini. Sekarang kita tinggal masukkan data yang ada. Kita tinggal copy data ini, kemudian kita pastekan di data view ini. Nah, datanya sekarang sudah masuk. Langkah berikutnya adalah kita lakukan analisis dengan mengklik analyze, kemudian klik regression, lalu klik linear. Nah, di sini kita perlu memasukkan variabel mana yang menjadi variabel bebas dan variabel tidak bebas atau terikatnya. Nah, dalam kasus ini penjualan itu sebagai variabel terikat atau variabel dependen, maka kita klik di sini. Kemudian biaya promosi adalah variabel bebas atau independen. Kita klik biaya promosi ini, lalu klik di sini. Kemudian variabelnya akan masuk ke dalam kotak ini. Nah, ketika sudah selesai, kita bisa cek di bagian statistik untuk membuatkan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Nah, jika sudah, klik continue, lalu klik OK. Dan ini adalah tampilan dari output SPSS-nya. Ada beberapa hal yang perlu dan penting untuk kita analisis di dalam output regresi linear sederhana ini.
pada regresi linear sederhana ini ada 3 hal yang perlu kita analisis dan interpretasikan hasilnya. Yang pertama adalah koefisien determinasi, yang kedua adalah nilai T hitung dan signifikansi, dan yang ketiga adalah persamaan regresi. Kita akan cek satu persatu. Koefisien determinasi kita cek pada tabel model summary ini. Koefisien determinasi mencerminkan seberapa besar kemampuan dari variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya. Nilai dari koefisien determinasi ini berkisar dari 0 sampai 1. Nilai yang mendekati 1 berarti semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya. Nah, pada contoh yang kita olah tadi, nilai dari koefisien determinasinya adalah 0,764. Artinya di sini adalah variabel biaya promosi mampu menjelaskan penjualan sebesar 76,4%. Sementara sisanya akan dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diolah dalam data ini. Kemudian yang kedua, nilai T hitung dan signifikansi kita bisa cek pada tabel ANOVA. Nah, pada tabel ANOVA ini kita bisa cek jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, maka ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pada contoh ini nilai T hitungnya adalah 14,007 dan nilai ini lebih besar dari nilai T tabel. Dengan demikian berarti bahwa biaya promosi berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan. Kemudian kita juga bisa cek nilai signifikansi ini dari nilai pada kolom sig ini. Jika nilainya lebih kecil dari 0,05, maka ada pengaruh yang signifikan. Nah, pada kasus ini nilainya adalah 0,004. Ini lebih kecil dari 0,05 sehingga biaya promosi berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan. Kemudian analisis yang terakhir adalah koefisien atau persamaan regresi. Kita bisa cek pada tabel ini. Dari tabel kita bisa lihat persamaan regresi yang terbentuk, yaitu Y sama dengan 21,07 ditambah 0,245X. Nah, pada persamaan regresi ini ada beberapa hal yang bisa kita jelaskan. Yang pertama, nilai dari konstanta, yaitu 21,07. Ini berarti bahwa ketika biaya promosi tidak ada atau 0, maka penjualan yang terjadi adalah sebesar 21,07. Kemudian di sini ada nilai koefisien regresi, yaitu sebesar 0,245. Artinya adalah ketika biaya promosi dinaikkan satu satuan, maka penjualan produk akan meningkat sebesar 0,245. Nilai koefisien regresi ini adalah positif, artinya hubungan antara biaya promosi dan penjualan adalah berkorelasi positif. Ketika biaya promosi dinaikkan, maka penjualan juga akan naik. Begitupun sebaliknya, ketika biaya promosi turun, maka penjualan juga akan turun. Nah, sobat YouTube, demikian beberapa analisis dan interpretasi yang bisa kita jelaskan dari hasil regresi linear sederhana ini, di mana kita bisa cek apakah ada pengaruh dari biaya promosi terhadap penjualan, dan ternyata hasilnya ada pengaruh, dan pengaruhnya adalah pengaruh yang positif. Oke sobat YouTube, demikian penjelasan dari saya. Jika ada yang ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini kepada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.